Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Hernida Hikon SOSMN dan teman-teman. Yang saya banggakan perkenalkan nama saya Roy Dharma Yuda. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan materi yang berjudul Perencanaan SDM Pendekatan Diagnostik dan Proses. Perencanaan SDM. Sumber daya manusia SDM merupakan faktor penting dalam keberlangsungan dan kesuksesan organisasi. SDM tidak hanya dipandang sebagai tenaga kerja, tetapi juga aset strategis yang mampu mendorong organisasi mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Rumusan masalah. Apa konsep dasar dan tujuan perencanaan SDM strategi? Bagaimana pendekatan diagnostik dalam perencanaan SDM? Apa saja tahapan dalam proses perencanaan SDM? Bagaimana peran sistem informasi SDM dalam mendukung perencanaan? Apa tantangan dan isi strategi dalam perencanaan SDM? Tujuan penulisan. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar, pendekatan, proses, peran sistem informasi, serta tantangan strategis dalam perencanaan SDM. Pembahasan konsep dasar perencanaan SDM strategis. Perencanaan sumber daya manusia SDM strategis merupakan suatu proses sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta merancang kebutuhan tenaga kerja yang selaras dengan tujuan jangka panjang organisasi. Tujuan perencanaan SDM strategi 1, menjamin ketersediaan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan organisasi. 2. Mendukung pencapaian tujuan organisasi SDM. 3. Mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal melalui perencanaan yang baik. 4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan SDM. 5. Pengembangan kompetensi SDM melalui program pelatihan dan pengembangan karir. 6. Menciptakan keunggulan kompetitif SDM yang berkualitas menjadi pembeda utama organisasi dalam menghadapi persaingan. Konsep pendekatan diagnostik. Pendekatan diagnostik dalam perencanaan sumber daya manusia SDM merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk menilai kondisi organisasi saat ini, mengidentifikasi permasalahan yang ada, serta memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Tahapan pendekatan diagnostik. 1. Analisis lingkungan internal dan eksternal. 2. Identifikasi permasalahan SDM. 3. Pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. 4. Analisis kebutuhan dan ketersediaan SDM. 5. Perumusan alternatif solusi hasil diagnosis. 6. Implementasi dan evaluasi setiap kebijakan yang dijalankan. Manfaat pendekatan diagnostik dalam perencanaan SDM. 1. Memberikan gambaran nyata tentang kondisi SDM organisasi. 2. Membantu manajemen dalam mengambil keputusan berbasis data. 3. Meminimalkan risiko kesalahan dalam perencanaan tenaga kerja. 4. Menjadi dasar bagi strategi pengembangan SDM jangka panjang. 5. Meningkatkan keselarasan antara perencanaan SDM dengan strategi bisnis organisasi. Proses perencanaan sumber daya manusia SDM adalah rangkaian langkah sistematis yang dilakukan organisasi untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, serta merancang strategi pemenuhannya. Pengertian proses perencanaan SDM. Proses perencanaan sumber daya manusia SDM adalah rangkaian langkah sistematis yang dilakukan organisasi untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, serta merancang strategi pemenuhannya. Tahapan proses perencanaan SDM. 1. Analisis situasi. 2. Analisis SWOT. 3. Peramalan kebutuhan. 4. Analisis ketersediaan SDM. 5. Identifikasi kesenjangan. 6. Pengambilan keputusan dan strategi perencanaan SDM. 7. Implementasi dan evaluasi. Manfaat proses perencanaan SDM. 1. Menjamin kesesuaian jumlah dan kualitas tenaga kerja dengan kebutuhan organisasi. 2. Mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan pegawai. 3. Membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. 4. Mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. 5. Meningkatkan efisiensi penggunaan SDM dan biaya operasional.
Peran sistem informasi SDM dalam penentuan kebijakan perencanaan. Dalam era digital, organisasi dituntut untuk mengelola sumber daya manusia SDM secara lebih efektif dan efisien. Salah satu alat penting yang mendukung hal ini adalah Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM) HRIS Human Resource Information System. Peran Sistem Informasi SDM dalam perencanaan SDM. 1. Penyediaan data akurat dan real-time. 2. Mendukung peramalan kebutuhan dan ketersediaan SDM. 3. Dasar pengambilan keputusan strategis. 4. Meningkatkan efisiensi administrasi SDM. 5. Integrasi dengan strategi organisasi. 6. Monitoring dan evaluasi kebijakan SDM. Tantangan dan isi strategi dalam perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia SDM tidak terlepas dari berbagai tantangan baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Tantangan tersebut mendorong perlunya penyusunan strategi yang komprehensif agar SDM dapat dikelola secara efektif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Penutup, kesimpulan. Perencanaan SDM merupakan proses penting yang harus dilakukan secara strategis dan sistematis. Dengan pendekatan diagnostik, organisasi dapat menilai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi SDM, proses perencanaan yang meliputi analisis SWOT, peramalan, analisis ketersediaan, hingga pengambilan keputusan akan lebih efektif bila didukung dengan sistem informasi SDM. Saran, organisasi sebaiknya selalu melakukan evaluasi berkala terhadap strategi SDM yang dijalankan, serta meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan, sehingga dapat menjaga daya saing di era yang penuh dinamika. Sekian pemaparan materi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.